Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara semua. Hari ini Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020. Kembali lagi kita dalam satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi. Marilah kita mengawali renungan pagi ini dengan tunduk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di hari ini kami ingin kembali belajar untuk hidup semakin seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami bisa memahami kehendak-Mu, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Pada hari ini, firman akan diambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-1, kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-13 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Davin, salah satu praremaja GKJ Condong Catur. Silakan Dek Davin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama, dilanjut ke ayat yang ke-13 sampai 14 yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Dek Davin sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Tema satu hati pada kesempatan ini adalah merdeka dari atau merdeka untuk. Dalam salah satu karya pentingnya, To Concept of Liberty, Isaiah Berlin membedakan dua bentuk kemerdekaan, yakni kemerdekaan negatif atau negative liberty dan kemerdekaan positif atau positive liberty. Secara sederhana, kemerdekaan negatif dapat dipahami sebagai kemerdekaan dari hal-hal yang menghambat atau menghalangi kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Konsep kemerdekaan negatif kiranya dapat diwakili oleh ungkapan, "Saya merdeka, maka tidak ada yang dapat melarang atau menghalangi saya." Sementara kemerdekaan positif secara sederhana dapat dimengerti sebagai kemerdekaan kita untuk mengendalikan serta mengarahkan kehidupan kita. Dengan demikian, konsep kemerdekaan positif kiranya dapat diwakili oleh ungkapan, "Saya merdeka, maka saya bertanggung jawab atas kehidupan saya." Dalam Galatia 5, ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Pertanyaannya adalah, kemerdekaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Di satu sisi, Rasul Paulus memang berbicara juga mengenai kemerdekaan negatif, yakni kemerdekaan para pengikut Kristus dari belenggu dosa serta belenggu ketaatan buta pada hukum Taurat.
Sebagaimana bisa kita simak pada pemaparan Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat yang ke-21 sampai 31. Namun, sesungguhnya Rasul Paulus terutama berbicara mengenai kemerdekaan positif, yakni kemerdekaan untuk melayani sesama di dalam kasih. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pun menegaskan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani sesama dalam kasih memang tidak mudah. Namun, pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa ketika kita melakukannya, kita sesungguhnya telah menjadi orang yang memerdekakan Kristus. Akhirnya, meminjam ungkapan dari mendiang Nelson Mandela, marilah kita senantiasa mengingat bahwa menjadi merdeka bukanlah terutama tentang memutuskan rantai yang membelenggu diri kita, melainkan tentang hidup, menghormati, dan memerdekakan sesama. Amin.